بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi ya langkah-langkah mencari kebahagiaan. Ya, kita sampai sekarang pada ya bab al-amru bil ma'rufi wa nahyu 'anil munkari. Kita cari kebahagiaan dengan menyuruh kepada yang ma'ruf, mengajak orang kepada kebaikan. Yang kedua, kita melarang orang dari kemungkaran. Ya. Ini berat ya. Langkah kebahagiaan yang mungkin bisa dibilang paling berat. Karena ini berhubungan dengan interaksi kita dengan orang lain. Tentu semua kita sudah tahu ya, pada asalnya orang tidak mau diganggu privasinya. Ya. Tidak mau diganggu ya kegiatan pribadinya. Tiba-tiba ada orang yang datang menyuruh kebaikan, menyuruh ini, jangan mengerjakan itu. Tentu ini bukan sesuatu yang ya balasannya ya kebanyakan balasannya ya tidak enak. Ya ini beratnya di sini. Tapi di dalam kitab ini dimasukkan ya karena ada 3 hal yang membuat keutamaan berdakwah, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran ya, bahwa seseorang tersebut kalau dia diberikan hidayah untuk hal tersebut, maka dia menjadi orang yang bahagia di dunia sebelum nanti di akhirat. Yang pertama, di dalam surat Al-Fussilat Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 33 ya, bahwasanya orang yang menyuruh yang baik, mengajak orang kepada kebaikan, kepada ibadah ya, dan melarang dari kemungkaran ya, Allah sebutkan sebagai orang yang ucapannya paling indah, paling bagus, paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari semua ucapan kita, maka mengajak orang kepada kebaikan itu menurut Allah Subhanahu wa taala ahsana al-qaul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsana qaulan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapakah manusia yang lebih baik perkataannya ya, dari 100 kata yang dia keluarkan ternyata tidak ada faedahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia hanya mengucapkan satu kalimat, ayo kita sholat ya, ayo kita tinggalkan yang haram ya, jangan durhaka kepada orang tua, ini enggak boleh, ini dilarang agama. Kata Allah, ahsana qaulan, termasuk ucapan yang paling indah ya, mimman da'a ila Allah, dari orang yang dia mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amila sholihan, kemudian dia sendiri mengamalkan ilmu yang dia punya. Ya, wa qala innani minal muslimin. Ini yang pertama. Ya, kalau kita bisa mengucapkan ucapan
Tentu dakwah bukan hanya dengan ucapan saja, bisa dengan tulisan, bisa juga dengan perbuatan. Kalau kita kerjakan itu dengan ucapan, kita mendapatkan perbendaharaan ucapan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang bisa memberikan hidayah, maksudnya orang yang bisa menjadi penyebab orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan harta yang paling mahal di dunia nanti di akhirat. Ya. Pada zaman dulu yang paling mahal itu unta yang berwarna merah. Nggak tahu, saya belum pernah lihat unta yang warnanya merah. Tapi terhitung sebagai harta yang paling mahal di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau zaman sekarang tidak. Kata Nabi SAW, li'an yahdiyallahu bika rajulan. Ya, ketika Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Thalib menghadapi musuh untuk mengajak mereka kepada Islam, meninggalkan kekufuran, kesyirikan. Nabi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, li'an yahdiyallahu bika rajulan. Perhatikan. Ya. Kalau ada satu orang yang dapat hidayah dari Allah, berarti hidayahnya bukan dari kita, Pak. Ya. Kita nggak punya kekuatan magis, magic, ya, yang kita bisa mempengaruhi orang langsung baik dalam sekejap, nggak bisa. Satu orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala bika, dengan perantaranmu, pamflet yang engkau kirim kepada dia. Uang yang engkau hutangkan untuk dia, dengan itu dia lembut langsung mau menjadi baik. Ya, dengan nasihat, perhatian, ya, yang kita berikan agar dia mau mengerjakan yang baik. Ya, satu saja laki-laki, rajulan wahidan, maka kata Nabi SAW, khairun laka, lebih baik untukmu. Si fulan yang tadi ngaji gara-gara engkau, ya Kak, lebih baik bagimu dibandingkan engkau memiliki unta yang berwarna apa? Merah. Humurut na'am. Artinya orang itu akan mendapatkan harta yang paling mahal ketika ada di dunia, nanti di akhirat. Kalau sekarang apa, Pak? Ya, anggaplah mobil ya. Ada mobil yang bisa terbang belum, Pak? Belum ya. Nanti Toyota bikin nih. Nah itu yang antum dapatkan nanti di surga. Ya, pada tahun ini adalah mobil yang bisa terbang, harganya mungkin puluhan miliar, ratusan miliar. Itu lebih baik, bahkan lebih besar nanti dengan seorang yang kita ajak ke pengajian misalnya. Orang yang menjadi mau sholat gara-gara nasihat kita. Orang yang menjadi baik gara-gara banyak bergaul dengan kita. Orang mau sholat gara-gara lihat kita sholat ke masjid. Orang mau sholat gara-gara kita selalu mengucapkan salam tiap hari kepada dia. Karena Pak, kebaikan kita ada udang di balik batunya, Pak. Ya. Walaupun kita sudah ikhlas, tetap tujuan kita agar dia mau mengikuti kita. Orang mau sholat gara-gara lihat akhlak kita, kagum dengan akhlak kita. Banyak orang yang mendapatkan hidayah gara-gara lihat akhlak seorang muslim. Ya, ini yang kedua. Harta yang paling mahal menunggu bagi orang-orang yang bisa memberikan jalan orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kenapa amar ma'ruf nahi munkar ini termasuk jalan menuju kebahagiaan? Tahu nggak Pak, ada yang namanya dagang sistem MLM. Nah, dakwah ini nanti pahalanya seperti MLM itu, Pak. Apa? MLM. Makan lama, makan kaya. Apa? Multi level marketing. Ya. Antum merekrut 5 orang ini canggih, bisa merekrut 100 orang, antum tinggal tiduran.
dapat bonus dari anak buah antum, padahal cuma dapat 5. Sama dakwah juga demikian, Pak. Ya. Dakwah demikian. Man da'a ila huda, kata Nabi sallallahu, barang siapa yang dia mengajak kepada suatu petunjuk, fa inna lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu. Barang siapa yang dia menunjukkan kepada suatu petunjuk, menunjukkan kepada suatu pengajian, menunjukkan kepada suatu pesantren, menunjukkan kepada suatu sekolah, menunjukkan kepada suatu guru, suatu kiai ajengan, menunjukkan kepada tempat hijrah. Nih, sana ada tempat tinggal yang lebih tenang, mungkin nanti bisa lebih istiqomah beribadah. Di mana? Tunjukkan. Ya. Lalu dia menjadi berubah menjadi baik dengan gara-gara kita. Ya, fa inna lahu minal ajri, maka dia seterusnya akan mendapatkan pahala kebaikan orang ini. Ya. Kalau ada orang kafir masuk Islam gara-gara ketemu kita, udah Pak, antum tinggal kerjakan yang wajib saja, tiduran antum dapat pahala dia. Gampangnya seperti itu. Ya. Karena apa? Seluruh pahala yang akan dia kerjakan akan mengalir kepada orang yang menunjukkan dia kepada Islam. Kalau bisa. Begitu juga yang sudah muslim yang tidak taat, ya, yang tidak sholat, yang tidak beribadah, yang dia mengerjakan yang haram. Ya, kalau dia berubah gara-gara kita, maka seterusnya sampai dia meninggal dunia, kita mendapatkan pahala darinya. Makanya Nabi kita mendapatkan pahala yang luar biasa karena apa? Mendapatkan semua pahala umatnya, pahala ibadah umatnya. Ini hadisnya, Pak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Dan hadis ini sahih. Ya. Man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Ya, dia dapatkan pahala orang yang mengikutinya, ya. Setiap dia berbuat baik, setiap dia ngaji, tadinya nggak sholat jadi sholat, tadinya nggak baca Quran jadi baca Quran. Semua perubahan itu antum dapat. Kita dapat. Makanya bagaimana tidak bahagia? Ya, guru ini profesi yang paling mulia. Sekarang berapa banyak muridnya Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i di Indonesia mayoritas. Ya, beliau sudah mendapatkan pahala dari murid-muridnya. Ya. Makanya kita cari murid yang spesial, walaupun cuma satu. Satu itu yang menentukan nanti. Nah, dia punya murid lagi 1000 masalahnya. Kita susah nyari murid 1000, Pak. Cari satu saja yang luar biasa. Cari teman baik kita yang bisa kita kira-kira kita arahkan. Pegang aja itu dia. Kalau dia mempengaruhi istrinya, mempengaruhi anaknya, mertuanya, berapa yang kita dapatkan? Kita nggak kerja keras. Ya, hanya dengan memulai satu orang saja. Ya. Jangan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada profesi yang lebih indah, lebih mulia dibandingkan apa? Seorang guru. Kalau niatnya bukan hanya amplop saja, ya, gaji saja. Niatnya apa? Pahala dari muridnya. Makanya ikhlaslah kita ketika mengajar TPA, TK, PAUD, ya, ngajarin Iqra. Ya, alhamdulillah saya pernah ngajarin Iqra tetangga saya 2 tahun, Pak. Benar-benar dari belum bisa itu. Mudah-mudahan sekarang sudah lancar. Saya udah nggak tahu sudah pindah dari situ. Tiap hari, Pak. Ingat dengan hadis ini. Ini anak mudah-mudahan, ini anak mudah-mudahan. Mungkin kita sudah meninggal di tahun berapa, pahala anak ini ngalir ke saya mudah-mudahan. Baca Iqra, Pak. Aba ta terus sampai dia bisa Al-Fatihah. Jangan sama orang lain, monopoli oleh kita. Awas, anak kita jangan bisa Al-Fatihah oleh orang lain, Pak. Nanti pahalanya buat gurunya, bukan buat bapaknya. Bapaknya sibuk lembur terus. Ya, ya udah, pahala bacaan Al-Fatihahnya guru PAUD-nya, guru ngajinya di kampung. Ya udah habis. Ketika dia baca Al-Fatihah, ngalirnya ke guru ngajinya. Karena dia yang pertama kali menunjukkan kepada apa? Bacaan Al-Fatihah. Berapa kali dia akan baca Al-Fatihah sehari minimal berapa? 17 kali. Ya.
Mungkin kita sudah lupa ya pernah ngajarin anak tersebut, tapi Allah tidak pernah lupa, Allah catat. Ya. Tidak ada yang sia-sia, sebesar biji dzarrah kebaikan pasti ada balasannya. Ya. Jadilah orang yang pertama mengajarkan, mencontohkan kebaikan. Jadilah orang pertama yang mencontohkan, yang menganjurkan, meninggalkan kemungkaran. Kalau kita di lingkungan banyak korupsi, jadi orang yang sendirian nggak korupsi, biar nanti besok ada 2, ada 3, akhirnya menjadi budaya malu korupsi. Sekarang kan di pemerintahan banyak tuh Pak, ya, say no to pungli. Sekarang udah banyak, gampang. Dulu orang yang pertama berjuangnya itu yang banting tulang, dibully di sana sini, dia tidak korupsi, antum sok soleh, antum teman malaikat, sok suci, ya, antum masih miskin, masih perlu segala macam. Lihat hasilnya sekarang, budaya korupsi sudah mulai hilang. Ya, pahala orang yang pertama berjuang ya di lingkungan tersebut. Makanya kalau kita berada di lingkungan yang ya qadarullah, yang rusak, ya itu kesempatan. Ya. Jadi orang yang paling pertama ke masjid di kampung. Bisa. Ya, kalau antum punya pulang mudik ya, gak ada yang duhur, biasanya nggak ada ya Pak, di kampung banget gitu, duhur nggak ada ya, nggak ada. Asar ada nggak? Apalagi maghrib itu baru, isya ya 2 adalah 2 orang 3 orang, subuh ya 1 ya 2 orang. Tapi duhur asar biasanya sepakat kita ya, nggak ada. Jadi orang yang pertama antum adzan sendiri, sholat sendiri, makmum sendiri, zikir sendiri. Gak usah banyak pengumuman, udah tiap hari. Mau ada yang ngikutin setelah itu, kita tinggal apa? Tinggal santai. Hidup sunnah ke masjid, ya gara-gara orang yang paling pertama tersebut. Terus mengalir Pak. Bertahun-tahun orang ke masjid gara-gara satu orang itu yang nyontohin. Ya, siap ya? Oh, 1 hari paling siap ini. Adzan sendiri 2 hari. Jangan Allah Subhanahu wa taala ya, ajarkan istri kita kebaikan, ajarkan anak kita kebaikan. Itulah pahala anak yang soleh itu sendiri. Ya, jangan ya semua ibadah ilmu dari istri dan anak kita habis oleh ustadznya, habis oleh gurunya di sekolah. Kita ngajarin apa? Kita dapat apa dari anak kita ini? Ya, kecuali tinggal doanya saja. Ya. Maka beruntunglah ya, bagaimana tidak bahagia orang yang mau mengajak kepada kebaikan. Tapi berat nggak? Berat asli, berat. Kita kembali kepada kitab ini ya. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar aslun min usuli asy-syari'ah. Dakwah ini menyuruh kepada yang ma'ruf, meninggalkan yang munkar adalah termasuk fondasi dari fondasi agama Islam. Dengan dakwah ini ya, negara kita menjadi aman. Kalau tidak ada dakwah ini negara kita kacau, hancur. Tidak ada orang yang menyuruh kepada kebaikan, tidak ada ceramah, udah selesai udah. Ya. Maka ini adalah hasil dakwah keamanan kita ini. Ya, dijaga dari orang yang ingin merusak negara kita. Ya, untuk kepentingan pribadi. Ya. Maka menjaga akidah kita dari akidah yang rusak, menjaga akhlak kita dari akhlak yang jelek. Semuanya dari amar ma'ruf nahi munkar, ya. Maka ketika orang sudah mulai malas mengajak orang lain kepada kebaikan, ya. Ini speakernya keluar ya, kedengar keluar ya. Nah, ini juga bagus. Ya. Orang yang di sekitar bisa lihat, dengar mungkin. Ya. Maka disitulah ada harapan ya masyarakat tersebut baik. Perusahaan yang masih ada kajian, masih ada harapan perusahaan itu akan menjadi baik. Walaupun belum sekarang misalnya, belum. Tapi masih ada harapan. Tapi kalau ini
sudah keadaannya seperti itu, kerusakan mendominasi, orang-orangnya juga nggak berani bersuara, nggak ada kajian, apa yang mau diharapkan? Bagaimana hidayah ujuk-ujuk datang ke tempat tersebut? Ya, kedudukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Di dalam kitab ini dikatakan oleh Syekh, a'lan nasi qadran wa arfa'uhum syarafan man aslaha nafsahu summa imtanna bil islahi wal khairi ila ghairihi. Orang yang derajatnya paling tinggi, yang paling terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang pertama orang yang memperbaiki dirinya. Perbaiki diri dengan menuntut ilmu, membaca Al-Qur'an, tadabbur Al-Qur'an. Kemudian dia diberikan hidayah, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin memperbaiki orang lain. Ingin mengajak orang lain kepada kebaikan. Maka inilah manusia yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang yang hanya fokus ya untuk memperbaiki dirinya saja. Dan ini termasuk kekhususan sifat Nabi kita Muhammad SAW, sifat beliau SAW seperti yang dikatakan dalam surat Al-A'raf ayat 157, ya'muruna bil ma'ruf, ya'muruhum bil ma'ruf, menyuruh mereka para sahabat kepada kebaikan, wa yanhahum 'anil munkar, ya, dan mencegah mereka dari kemungkaran. Ini sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan amar ma'ruf nahi munkar ini menjadikan umat Islam menjadi umat yang lebih terkemuka dibandingkan umat-umat yang lain. Bani Israel, ya, kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Isa, kaumnya Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Kaumnya Nabi Muhammad menjadi terhormat di sisi Allah dan menjadi kaum yang paling pertama masuk surga gara-gara wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf. Karena mereka punya satu sifat yang menonjol, rajin ngajak kepada kebaikan siang dan malam. Ya, kajian tiap hari apa nih? Tiap hari Selasa, jangan sampai libur. Siapapun yang ngisi, mau berganti ustadz, yang pasti ya terus mengajak kepada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari keburukan. Wa yuqimunas shalah, mengerjakan salat dan seterusnya. Ya, ini keutamaan dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ngaku-ngaku umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi kita tidak rajin mengajak orang kepada kebaikan, gimana? Kita yang mikirin diri sendiri gimana? Ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kekhususan dari kemuliaan umat Nabi Muhammad, rajin ngajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Kemudian jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dakwah termasuk sifat yang paling menonjol dari orang-orang munafik. Surat At-Taubah ayat 67. Kita tidak mau kan mempunyai sifat-sifat orang munafik. Wal munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkar. Masyaallah, ya. Orang munafik, laki-laki maupun perempuan, ya, sebagian dari mereka kepada sebagian yang lain menyuruh kepada kemungkaran. Kebalik ya, Pak. Ya. Orang nggak tahu ada konser di situ diajakin. Tiketnya aja berapa? Ya, Masya Allah. Ya. 12 juta atau berapa? Nggak tahu dia, tapi diajakin, menyuruh kepada yang munkar. Ya, dia sudah dosa, ngajakin dosa yang kedua, double sudah. Bagaimana kalau yang ikutnya 10 orang? 10 sudah. Ini sifat orang-orang munafik. Mereka rajin mengajak orang kepada kemungkaran. Wa yanhauna 'anil ma'ruf. Justru yang kebenaran disembunyikan. Ya. Orang jujur di-framing. Diposisikan menjadi orang yang jahat, orang yang liar katanya, orang yang pencitraan katanya. Gitu ya.
Agar apa? Agar kebenaran itu padam. Ya, ini terbantu sifat-sifat siapa? Orang munafik. Kita tahu orang munafik nerakanya lebih dalam dibandingkan orang-orang kafir. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang munafik itu di kerak neraka yang paling bawah, lebih bawah lagi daripada orang-orang kafir. Iya. Apa? Tidak mau menyeru kepada kebaikan. Dan kemudian jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah tanpa harta. Kalau kita masih sayang-sayang Pak sama uang lemburan kita, Pak, sama uang gaji pokok kita ya, banyak amar ma'ruf nahi munkar. Ya, belum bisa sedekah, ya. Antum ketika mengajak kepada kebaikan itu sudah sedekah. Mencegah orang lain yang kemungkinan itu sudah sedekah. Mau nurut atau nggak nurut nggak jadi syarat. Yang penting sudah kita kerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mengikuti contoh Nabi SAW. Mau nurut nggak nurut bukan urusan kita. Kita sudah sedekah tanpa harta. Uangnya awet ya Pak. Ya. Uangnya masih awet, pahala sedekah dapat. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, wa amrun bil ma'rufi wa nahyun 'anil munkari shadaqah. Ya. Maka amar ma'ruf nahi munkar ya termasuk apa? Sedekah. Ya. Kemudian jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, amar ma'ruf nahi munkar juga bisa ya menghapuskan ya musibah yang kita dapatkan. Ya, fitnatur rajuli fi ahlihi wa mali wa nafsihi wa walidihi wa jarihi tukaffiru as-siyamu was salatu was sadaqah wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ya. Musibah seorang lelaki di keluarganya, ada masalah keluarga, cekcok, suami pengen A, istri pengen B, pada hartanya, ribat utang piutang, wa nafsihi, ribat dalam ada musibah di dalam jiwanya, stres, kerjaan gak selesai, dan musibah yang ada pada anaknya sakit, musibah yang menimpa tetangganya, ada masalah dengan tetangganya, hilang dengan apa? Puasa, sholat, sedekah. Ini nggak mau juga ya. Sholat, puasa, sedekah masih berat juga Ustaz. Saya bisanya wajib-wajib aja, ya udah amal ma'ruf nahi munkar. Kemudian jemaah Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya ini yang mengerikan. Man tarakal amra bil ma'rufi wa nahya 'anil munkari muhafatal makhluqin naza'at minhu at-ta'ah. Barang siapa yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar karena takut kepada orang, ya, maka sedikit demi sedikit ketaatan akan dicabut dari dalam hatinya. Ya. Kalau kita semakin luntur, Pak, kesolehan kita, jangan-jangan karena kita sudah terbiasa ya egois, tidak mau ya mengajak orang lain kepada kebaikan dan kebenaran. Ya, sudah mulai luntur, nanti baca Qurannya sudah mulai tinggalin. Ya. Allah cabut sedikit demi sedikit ketaatan yang diberikan kepada kita. Wazalat anhu al-mahabah, hilang kewibawaannya di mata orang lain. Yang tadinya dihormati, sekarang jarang ditanya orang. Dulu kalau lewat situ orang semuanya mengangguk, sekarang memicingkan mata, hilang kewibawaannya. Ya, fahdar al-mudahanah. Kemudian jangan yang Allah Subhanahu wa taala, waqtu at'ama'aka minal khalqi. Ya, maka hilangkanlah rasa ingin kita dari manusia. Jangan selalu terbiasa dapat pemberian orang, Pak. Itu akan membuat kita keluh untuk mengatakan yang benar, mencegah yang munkar. Antum bagaimana kalau antum kita nasihatin orang lain, kita minjem uang terus tiap hari ke dia? Berani nggak gitu? Nyuruh dia sholat. Ya, kalau antum nyuruh sholat nggak dikasih pinjaman lagi gimana?
potong ketergantungan kita kepada makhluk. Amar ma'ruf nahi munkar itu kita artikan dakwah aja ya, langsung aja. Berdakwah ya, tidak akan mengurangi rezeki kita. Ya, ada nggak ustadz yang jatuh miskin, Pak, gara-gara amar ma'ruf nahi munkar, Pak? Hah? Ya, hah? Apa? Malah seringnya dengarnya kita ustadz berumroh Umroh berkali-kali itu tandanya ya, bukan semakin miskin. Tenang aja, ya. Antum diem nggak dakwah, antum dakwah rezekinya sama, Pak. Lalu kalau misalnya rezekinya sama, kita Pak, kenapa kita nggak berdakwah saja? Karena antum duduk, antum ngajak orang kepada yang baik, rezekinya sama. Gorengannya 2, Pak, yang dimakan sama. Ya, jadi jangan punya pikiran kalau antum ngajakin bos kepada kebaikan, ngajakin atasan kepada mencegah kemungkaran, antum takut ininya berkurang, Pak. Takutnya dari 4.700.000 misalnya, ya besok katanya jadi 3.500.000, enggak akan mengurangi rezeki kita. Yang kedua, berdakwah tidak akan, ini ganti ya, berdakwah tidak akan mempercepat ajal kita. Ya, saya dakwah, ngajak dakwah, ajal saya tetap Pak tahun 2000 berapa gitu, Pak. Ya. Kayak kalau tahun 30.000 nggak mungkin. Kayak umur kita di tahun 2000 berapa lah. Ya. Apa pengen 2100 ya? Pengennya panjang umur gitu ya, Pak. Ya. Dakwah nggak ada apa, saya tetap akan meninggal di sini, Pak. Jangan punya pikiran dakwah bisa membahayakan nyawa kita, cepat mati, enggak. Antum tidur di kamar aja dapat kena serangan jantung, angin duduk, meninggal kalau sudah ininya. Kenapa kita kalau ajalnya di waktu yang sama kita milih yang diem daripada yang lebih berpahala? Ajak orang kepada kebaikan. Jangan takut rezeki kita kurang, jangan takut ajal kita semakin cepat, enggak. Aman-aman aja ya. Rasulullah SAW meninggal di umur yang sudah ditentukan 63, walaupun ya sudah diincar sama Abu Jahal, ya diincar sama orang Yahudi untuk dibunuh, diracun, tetap meninggalnya umur 63. Saya juga sama. Kalau kita meninggal di tahun yang sama, kenapa kita pilih yang duduk-duduk saja? Kenapa kita pilih yang mudah? Toh kita sama. Khalid bin Walid berperang, Mbak. Berapa luka tusukan di sini? Dia kena pedang, kena panah. Yang meninggalnya diranjang, Mbak. Jihad tidak mempercepat ajal kita. Tidur di kamar tidak memperpanjang umur kita. Benar nggak? Iya. Antum mau ngumpet di villa yang tinggi, yang aman juga, ya. Kepatok ular di kebunnya aja udah meninggal. Jadi ya orang kadang-kadang khawatir nggak mau berdakwah karena takut kehilangan ini, Pak, dan takut cepat ini. Itu masalahnya. Ya, ini pindah lagi ke sini kayak repot ya. Ini ya quote-nya pada hari ini, ya ini juga nasihat buat saya biar